Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nasihat bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Mulai dari kita kecil itu sudah diajari oleh orang tua kita, oleh guru kita tentang al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Cuman kalau kita membahas al-asmaul husna, itu kaitannya dengan al-asmaul husna banyak sekali, tapi saya kemukakan dua saja. Pertama adalah asma Allah itu a'lam wa a'raf wa a'mal. A'lam wa awsaf wa a'mal. Namanya itu Asmaul Husna, itu nama-nama Allah yang baik. Nah, Allah itu antara nama, sifat dan perbuatannya sama. Jadi kalau kita ini meyakini seperti yang kita baca di dalam sholat tadi, habis sholat, Allahumma antas salam, yang memberikan keselamatan itu Allah, ya, dari engkau keselamatan dan engkau yang memberikan keselamatan, assalam itu. Maka orang meyakini keselamatan seseorang itu bukan karena faktor A, faktor B, faktor X, bukan, tapi Allah dalam konteks iman. Nah, begitu. Yang kedua adalah, sebelum yang kedua, beda dengan namanya manusia. Kadang orang itu, ya saya tidak hafal satu-satu itu, namanya bagus. Ya apalah itu istilahnya, pakai bahasa apa saja, belum tentu naudzubillah min dzalik akhlaknya juga bagus. Tapi memberi nama yang baik itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Cuma itu tadi bedanya antara nama Allah dengan nama manusia. Yang kedua, nama Allah itu laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Coba saya cek panjenengan, Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? Ya, sementara 99 saja. Nanti insya Allah kita bahas itu tadi, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Bagaimana argumentasinya? Nanti kita sampai di situ insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya yang barokah. Saya memulai membahas asma Allah tadi. Namanya Allah itu nama-nama yang baik. Kalau namanya Allah itu baik, berarti sifatnya Allah juga baik. Kalau sifatnya Allah baik, berarti perbuatannya Allah juga baik. Kalau kita kontekkan dengan beriman kepada takdirnya Allah, itu ada takdir yang wabil qadri khairihi wa syarihi. Itu persepsinya manusia. Karena yang dirasakan oleh manusia itu kadangkala yang ditimpakan Allah kepada manusia kadang baik, kadang tidak menurut manusia. Tapi kalau kita memahami asma'nya Allah tadi, kalau namanya Allah baik, berarti perbuatannya baik, sifatnya baik, berarti perbuatan Allah selalu baik. Nanti di bab 59 orang tidak boleh suudzon, yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah, berprasangka jelek kepada orang-orang, kepada Allah seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah. Mengapa kok membahas itu?
Nah, sekarang judulnya, makanya orang Islam itu harus as-sabru ala aqdarillah. Sabar kalau Allah menimpakan dan memberikan qadarnya, takdirnya itu untuk manusia. Ini berat, tapi harus diterangkan supaya saya dan kita semuanya itu bisa memahami tentang betapa Allah itu punya kuasa yang tidak bisa dibendung oleh manusia. Dimulai dari mana? Dimulai dari sabar itu apa? As-sabru, habsun nafas, ya, anis-sukhti bil qalbi wal lisan wal jawarih. Sabar itu orang itu menahan, Pak, tidak ngerundel. Gerundel itu bahasa Indonesianya apa? Menggerutu. Baik dengan hatinya, nah ini yang susah, Pak, ya, dengan lesannya maupun dengan anggota badannya. Ekspresi ketidaksenangan itu diwujudkan dalam bentuk ucapan. Ketidakpuasan, ketidaknyamanan, ketidakenaan itu dengan fisiknya. Bisa diri-dirinya dijatuh-jatuhkan, ini itu dan sebagainya, macam dipukul-pukul sendiri. Karena dia orang tidak bisa menahan apa yang Allah berikan kepada manusia. Maka definisinya tadi, sabar itu habsun nafsi anis sukhat, menahan, tidak menggerutu baik dari dalam diri manusia, hatinya, lisannya maupun perbuatannya. Wes. Lalu wa'lam anna sabra thalathata aqsamin, kata kitab ini. Ketahuilah sesungguhnya sabar itu ada 3 macam. Tak potong dulu. Dalam kitab yang lain 2 bulan yang lalu saya sudah sebutkan orang Islam itu harus bersikap 4. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Hai saudaraku umat Islam, wajib bagi Anda itu mengetahui 4 hal dan mengamalkan itu. Apa? Al-ilmu, ilmu. Nanti saya balik ke sini. Yang kedua, kalau sudah punya ilmu, wal amalu bihi, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan apa yang sudah diyakini benar agama ini. Ada kewajiban, dan mohon maaf, dakwah itu bukan ke golongannya, bukan ke madhabnya, bukan ke organisasinya, bukan ke etnisnya, tapi kepada Allah, kepada Islam. Qul hadi sabili ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, bukan kepada ini itu enggak, kepada Allah. Perkara nanti istihadnya satu organisasi atau satu mazhab sesuai dengan itu tidak apa-apa, tapi ajak dulu ke agama, jangan diajak kemana-mana dulu. Nah begitu, ya, mudah-mudahan nggak salah paham. Jadi yang saya sebutkan tadi al-ilmu, yang kedua tadi apa, Pak? Wal amalu bihi, mengamalkan. Yang ketiga tadi ad-da'watu ilaihi. Nah yang keempat apa? As-sabru 'alal adza fihi, sabar. Tapi yang ilmu tadi, Pak, ini saya kalau jenengan bisa menghafalkan bagus walaupun bahasa Indonesia. Yang kaitannya dengan ilmu. Ilmu apa itu? 3. Jenengan hafalkan 3 saja. Wong menghafalkan 16 kesebelasan yang masuk piala besar itu hafal kok. 3 aja nggak hafal itu ya. Nah, jenengan itu di luar kepala saya suruh menyebutkan 4 besar, mana tahu semuanya kan? Nah, 4 aja, 3 masa nggak bisa? Ya. Apa 3 itu? Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini dipakai di dunia sampai besok di akhirat. Tapi akhirat itu sudah hasil. Apa maksudnya? Mengerti tentang Allah. Mengerti tentang Allah itu bil adillah, pakai dalil. Salah satunya annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu, ya. Allah itu tidak rela kalau disirikan. Ya.
di dalam hal ibadah, di dalam ibadahnya. Itu salah satunya kita mengerti bahwa annallaha la yarda ayyushraka ma'hu ahadun fi ibadatihi. Jadi jangan dianggap mengerti tentang Allah. Oh, kalau begitu Allah itu tidak ridha kalau kita ini. Iya. Ini salah satunya pengertian itu di situ. Ya makanya kita nggak boleh mensyirikkan, Pak. Iya, wong Allah nggak ridha kok. Nah, begitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, mengerti tentang nabi, siapa, membawa apa, bagaimana, di mana, ajarannya apa dan sebagainya. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Besok Pak, kalau orang wafat ditanya nggak tentang tiga ini, Pak? Jawabannya jenengan karena belum berpengalaman sehingga susah ya. Ya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Tapi orang Islam tidak usah khawatir. Nah begitu. Saya tidak bahas itu terusnya, banyak Pak ya nanti ya. Itu di kitab yang lain lagi, kitab tauhid yang berbeda lagi. Sekarang balik ke sabar tadi ya. Maka saya terangkan tadi yang keempat, as-sabru 'alal adza, sabar. Maka sabar di sini diurai ada 4. Ya. Dulu ada pemain sepak bola yang namanya Sabar. Ada yang tahu, Pak? Sabar Santoso. Masih ingat ya? Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan perintah Allah, di dalam taat kepada Allah. Saya datang ke mushola ini sudah kurang lebihnya 36 atau 37 kali. Kalau kita ini sabar, maka panjenengan kita ini, saya datang pertama, ini kedua, ini ketiga, sampai mengikuti ini, tidak absen sama sekali. Itu kalau ada kesabaran, sabar di dalam taat kepada Allah. Andai kata ada yang bolong 2 atau 3 atau 4, mohon maaf, bisa diulangi lagi, Pak? Bisa dibaleni lagi? Oh sudah kelewati, bisa nggak, Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Gerimis, Pak ya, menjelang subuh, tiba-tiba kemudian kita ada mendengar orang menyeru begini, as-salatu khairum minan naum. Enak mana tidur sama ke masjid? Enak tidur. Kalau sampai jawab enak ke masjid, goro sampai. Enak ke masjid. Tapi bayangkan orang yang dengan tekun pelan-pelan membawa payung ke masjid ini, nanti kalau sudah sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun dilewati semuanya, dia akan ada hasilnya itu. Ya, saya sudah menghitung sampai sekian kali. Ya, setengah menit. Saya boleh cerita, Pak, untuk memberi motivasi? Atau 1/4 menit. Ada masjid yang saya kunjungi untuk ngaji maupun ceramah Ramadan maupun khutbah Jumat, kurang lebihnya 287 kali. 287 kali. Itu 23 tahun yang lalu. Ada yang tahu masjid mana sering saya ceritakan? Masjid An-Nur Bendul Berisi. Sebelum reformasi itu saya sudah datang ke situ. Saya tidak bisa naik sepeda motor, tidak berani, tidak berani ke kota-kota, tidak punya mobil. Dari rumah saya sampai ke jalan raya, saya jalan. Terus saya naik bemo jurusan sepanjang Wonokromo. Kalau tidak begitu saya berhenti di PLN Geluran, itu saya naik bis hijau, turun di depan RSI Wonokromo. Karena masjidnya masuk, saya naik becak sana.
Baliknya kadang diantar jamaah pakai mobil, kadang diantar jamaah pakai sepeda motor. Kalau ada becak saya naik becak. Terus saya tunggu bis kota DRSAL, frontage belum ada Pak, jauh. Saya naik bis kota, turun di Medaeng, terus saya naik Bemo, turun di Sepanjang, saya masuk di kampung saya. Sekarang saya tanya, itu sekedar cerita, jangan niru saya tidak berhak untuk ditiru. Kalau saya tidak mulai dengan cara-cara seperti begitu, saya bisa mengumpulkan angka 287 Pak. Kali tadi loh, bisa nggak? Nggak bisa. Repot sedikit nggak datang, repot sedikit nggak datang, capek sedikit nggak datang, nggak ada yang bonceng nggak datang, nggak ada mobil nggak datang. Saya nggak bisa mengumpulkan itu. Inilah yang dimaksudkan dalam kitab ini, as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Orang mau sholat, orang mau ngaji, orang mau apa aja, entah start kita itu mulai kapan. Kalau mulai sekarang usia 50 ya 50, 60 ya 60, tinggal berapa. Kalau 65 tinggal berapa Pak? Ya enggak tahu kata. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang yang barokah Pak ya. Nah perintahnya wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk menjalankan sholat dan supaya sabar. Ada ayat yang lain, wasbir li hukmi rabbika. Sabarlah kamu di dalam menjalankan hukum-hukumnya Allah. Jadi sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua adalah atsani as-sabru an maksiatillah. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Saya tanya, lalu lintasnya orang kayak begini dengan berbagai macam kondisi 2022 sampai bulan Desember ini, banyak atau sedikit ya, kecil atau besar, ada kemaksiatan Pak? Kadang-kadang kita terkontaminasi apa tidak? Iya toh? Nah ini ada sabar meninggalkan atau tidak melakukan kemaksiatan. Tak potong dulu. Mudah-mudahan bukan kita, bukan keluarga kita, bukan anak cucu kita. Kalau orang sudah berbuat maksiat, misalkan mencuri atau minum atau berzina, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, dosanya bisa diampuni Pak? Wis sembarang jare wong Jawa molimo, apa itu molimo? Ya wis pokok itulah molimo. Ya. Lalu pada event-event tertentu, pada momen-momen tertentu, pada usia-usia tertentu, pada situasi-situasi tertentu, orang ini tobat sama Allah. Pertanyaannya, bisa diampuni dosanya semuanya? Bisa. Termasuk syirik, asal dia tobat yang sebenarnya. Nanti ada bahasan itu. Bisa. Pertanyaan berikutnya, perbuatannya bisa dihapus Pak? Perbuatannya bisa dihapus? Bingung? Nggak bisa. Sudah pernah dilakukan. Dosanya dalam iman kita bisa diampuni. Nanti ada dalilnya itu Pak ya. Tapi perbuatannya siapa yang hapus? Kalau nggak tahu ini ya, nggak, padahal tahu. Nah itu loh. Makanya tadi saya dahului, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya, panjenengan dan saya, anak cucu kita dijauhkan Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan ini. Ini diberi contoh. As-sabru an maksiatillah tadi, as-sabru an maksiatillah kasabri Yusuf alaihissalam an ijabatil mar'atil aziz haitsu ta'adhu ila nafsiha fi makanatin laha fiha al-izza wal quwwa wa sultan alaihi. Seperti sabarnya Yusuf. Yusuf siapa? Ada yang namanya Yusuf. Mudah-mudahan panjenengan seperti Nabi Yusuf akhlaknya Pak ya. Nabi Yusuf itu Pak, mohon maaf ya, kalau ukuran anak muda sekarang pada umumnya di dalam satu rumah tersendiri
berbagai fasilitas itu ada, di situ ada perempuan, ya, istri daripada yang punya rumah itu megah kayak begitu, ya. Lalu sekali tempo yang punya rumah tadi, ibu muda ini maksudnya, mohon maaf Bu ya, bukan ibu tua ya, ibu muda, menggoda Yusuf, nggak ada orang lain lagi. Pertanyaan saya, direken nggak sama Nabi Yusuf? Enggak. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubirin fa'alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Ya, kedua-duanya menuju ke pintu, tapi niatnya beda-beda. Yusuf niatnya apa? Keluar dari pintu tadi, dari rumah tadi. Tapi yang perempuan apa? Narik bajunya dari belakang sampai sobek. Berarti apa kemungkinannya? Kok sampai sobek? Ada kemungkinan satu di antara dua. Nariknya terlalu kuat, ya toh, supaya tidak keluar Yusuf tadi. Yang kedua, bajunya Nabi Yusuf itu sudah memet. Nggak tahu yang mana itu. Nggak direken. Lebih baik saya di penjara daripada mengikuti apa yang ajakan kamu. Ini sudah akhlak yang paling tinggi Pak, luar biasa. Ya kalau seperti kita yang 65, 68 kayak saya ini, ya 70 apalagi. Zahirnya itu sudah nggak bisa, tolak-tolak tok Pak ya. Iya tak? Ini pemuda Yusuf. Oleh penulis kitab Tauhid ini diberi contoh Nabi Yusuf tadi. Ini sabar yang kedua. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar kalau Allah menentukan takdirnya kepada kita. Ada kalanya enak Pak dirasakan oleh yang menerima Pak? Tidak, ada kalanya enak gak? Yang ditentukan oleh Allah itu mengenai panjenengan, mengenai saya, ada kalanya enak? Ada kalanya tidak enak? Ya. Berarti walaupun tidak enak, benar nggak Pak menurut iman? Saya ulangi, walaupun tidak enak, mestinya menurut iman itu baik apa tidak? Baik toh? Logikanya begini. Tadi kan di awal sudah saya sebutkan, nama Allah tadi apa sebutannya? Al-Asmaul Husna itu apa bahasa Indonesianya? Nama-nama yang baik. Kalau nama Allah baik berarti perbuatan Allah baik. Kalau perbuatan Allah baik berarti sifat Allah baik ya. Urut-urutannya, nama Allah baik, kalau nama Allah baik, sifat Allah baik Pak ya. Berarti perbuatan Allah juga baik. Nah, walaupun ditimpakan kepada manusia, dirasakan oleh manusia tidak enak, manusia tidak boleh suudon. Berat Pak, tapi benar dalam iman. Lebih-lebih naudzubillah ketika ada orang yang ditinggal, orang yang paling dicintai di keluarga, saudara, famili, istri, anak dan sebagainya. Orang se-Indonesia hampir tahu, dan itu beritanya spektakuler sekian bulan yang lalu. Ada seorang gubernur yang secara zahir materi tidak kurang apa-apa. Betul Pak ya? Gubernur Pak, mudah-mudahan Pak Gubernur dikuatkan sama Allah imannya Pak ya. Zahirnya punya anak cuma satu yang laki Pak, menurut berita. Anak itu sudah tumoto menurut wong Jawa, karena sudah menjelang lulus S1 mau disekolahkan lagi di S2. Disekolahkan di mana Pak? Swiss. Cuma waktu itu enggak tahu anak ini sudah beli jam apa belum ya. Ya, kan produksinya dianggap paling bagus ya. Tapi dengan tiba-tiba maksudnya orang tuanya dicarikan sekolah yang lebih cukup bagus ya, secara intelektual, secara akademik begitu. Tapi Allah mentakdirkan lain. Belum sampai ketemu sekolahnya, belum sampai dia kuliah di situ, belum sampai didaftarkan, menurut berita
tiba-tiba anak ini kok mandi di sungai seperti yang lain-lain. Allah mentakdirkan meninggal. Pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Tapi dalam iman, orang tidak boleh suudzon itu tadi. Berat Pak. Kalau orang mengatakan enggak Pak, enggak. Makanya harus dilatih. Mulai dari yang kecil-kecil. Jenengan beli HP harganya 5 juta. Itu ukuran orang Indonesia rata-rata 5 juta sudah mahal nggak Pak? Menurut saya tidak, tapi mahal pol. Betul Pak ya? Tiba-tiba dipakai sehari, kemudian dicelupkan di air sama anak kita, sama cucu kita. Enak apa tidak? Kalau orang yang setelah ngaji ini, jawabnya gimana? Wes enggak apa-apa, qadarullah, nanti lain kali kalau punya uang beli lagi. Ngomong begitu itu berat apa enteng ya kira-kira ya? Saya mengalami itu Pak, tapi bukan itu. Anak saya kuliah di Jakarta, bercapai-capai sekian tahun, menyelesaikan studinya, dapat ijazah asli. Menurut masyarakat perguruan tinggi cukup bagus, di UI sana, dibawa pulang ijazahnya, ditunjukkan saya, karena saya juga ikut ketika di wisuda datang ke sana. Satu bulan berikutnya dia balik ke Jakarta, difotokopi, maunya legalisir, dia mau sekolah lagi S2, qadarallah, dijadikan satu dengan pakaiannya, ditaruh di KRL, hilang semuanya. Enak nggak? Hilang. 1 bulan usianya, ijazahnya di rumah. Dia turun dari KRL, telepon saya, Pak, tasnya hilang gini, pakaiannya semua, ijazahnya di situ. Pagi jam 6. Di sini harus baik, walaupun di sini rada emosi. Wes ndak apa-apa, wong ijazah aja. Ya, kalau saya marahi via telepon tadi, kamu sembrono, taruh di mana? Sudah diberitahu ini itu dan percuma kamu. Bisa balik lagi Pak ijazahnya Pak. Terus untuk apa? Itu loh orang yang sadar tentang Allah itu. Ya toh? Jangan tanya siapa saja, pikiran ini mesti benar. Lah sudah Allah mentakdirkan gitu kok diprotes. Diprotes orang sak masjid, sak musola, sak RT yang nggak bisa lagi. Betul Pak ya? Tapi andai kata itu benda dan barang kita hilang, boleh kita cari. Tapi andai kata tidak, ya Allah qadarullah. Ada jamaah saya di Sidoarjo, dia pulang ke Jawa Tengah. Tidak biasa dia kalau pulang ke Jawa Tengah mesti lewat tol. Tapi kali ini lewat darat, bertele-tele lewat darat. Entah faktor kecapean, entah apa, tidur semalam di sana, di keluarganya di Jawa Tengah. Tiba-tiba mau balik ke Surabaya, dadanya terasa sesak bapaknya tadi, terus meninggal. Sudah mau pulang, mobilnya sudah dihidupkan. Tiba-tiba sesak dadanya, diperiksakan di rumah sakit, dinyatakan sudah wafat. Anaknya di rumah 2 di Sidoarjo. Menurut ceritanya keluarganya, anaknya ada keceplosan begini. Itu tadi bapak kok lewat darat. Andai kata lewat tol, karena kalau lewat tol 3 jam, lewat darat bisa sampai 6 jam, 7 jam karena kemacetan. Wis macam-macam lah yang terjadi di masyarakat itu. Tapi panjenengan dan saya dibimbing oleh Nabi, dibimbing oleh Al-Quran. Kemudian ada yang namanya takdirnya Allah tadi, sabar atas takdirnya Allah. Saya minta tolong panjenengan buka surat At-Taghabun ayat 11 untuk dibaca terjemahannya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah.
Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wa huwa bikulli syai'in alim. Monggo Pak. Terjemahan surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Yes. Tidak ada sesuatu pun musibah yang menimpa seseorang kecuali atas apa Pak? Kalau sudah diizini Allah berarti Allah ridho Pak ya? Allah saja sudah ridho. Jangan diizini Pak RT, Pak RW saja untuk menyelenggarakan satu acara kan boleh Pak, senang Pak ya? Oh Pak RT masih ridho, boleh dapat izinnya ya Pak RT RW, laksanakan aja. Senang Pak ya? Ini yang izini siapa tadi? Allah. Diprotes apa disikapi dengan senang? Umumnya masyarakat yang nggak enak protes kan? Itu masyarakat pada umumnya. Kalau sampean sama. Iya Pak. Ya, inilah manusia di hadapan Allah itu begitu. Ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Sudah diizini sama Allah. Ya, lanjut Pak, monggo. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ya. Maksudnya beriman itu warrajulu tusibul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayardha wa yusallim. Barang siapa yang beriman itu maksudnya orang itu kena musibah yang dirasakan tidak enak, faya'lamu annaha min indillah, lalu dia mengerti itu dari Allah, sikapnya bagaimana? Yardha, ridho, wa yusallimu, dan menyerahkan kepada siapa? Allah. Gitu Pak, bimbingannya di tauhid tadi, syahadat, orang yang sudah syahadat tentang Allah itu begitu, mensikapinya begitu. Kalau tidak salah di Masjid Gunung Sari yang sana itu, Pembinaan Musola, saya sudah pernah cerita itu, dan itu kata kabarnya itu berita yang sebenarnya. Ringkesnya, ada seorang bapak ibu profesional yang masih muda, anaknya satu, perempuan masih TK. Tahu cerita berikutnya? Beli mobil yang kinyis-kinyis, belum ada plat nomornya, tidak dibawa kerja, mobilnya harganya mahal, entah mungkin di atas 1 M barangkali ya, ditaruh di rumah anak itu sama pembantunya saja. Tiba-tiba anak sang tiket TK tadi ngambil paku, mobilnya digambari semuanya. Ini bapak, ini mama, ini dede, ini kakak, ini anak TK Pak, niru gurunya di sekolah. Begitu orang tuanya datang, bapaknya datang, mamanya datang, dengan bangganya dia menunjukkan hasil karyanya. Aku sudah bisa gambar, apa ini bapak, ini mama. Luar biasa bapaknya marahnya. Siapa yang nyoret ini? Kamu tidak ngerti kalau ini mobil mahal. Pembantunya dimarahin. Mana tangannya tadi yang nyoret? Ini Pak, tangan tutup penggaris keras-kerasan. Kamu tidak ngerti ini macam. Ya. Sore harinya anak itu panas, digendong sama pembantunya, diperiksakan ke dokter, dikasih obat penurun panas, tidak panas. Ini membengkak, bengkak ininya. 2 hari berikutnya begitu, akhirnya dibuka jahitannya, dilihat ini sebelum dijahit tadi, katanya Pak dokter, Pak, ini harus diamputasi, nggak bisa. Kira-kira telinganya bapaknya yang nutuk penggaris tadi seperti kesambar apa Pak ya? Anak perempuan cantik satu. Susah apa kalau bapaknya ngerti itu takdirnya Allah tadi. Terus anaknya digendong, anak papa, anak mama, ini mobil bapak sayang, nanti lain kali jangan dicoret ya, gampang, begitu aja dikumpulkan sudah selesai, dibengkelkan. Paling 2 juta 3 juta, lebih mahal tanganmu itu daripada harganya mobil. Betul Pak ya? Ini loh, iman itu sampai di situ. Dan ini harus latihan, harus diterangkan, harus diberi penjelasan ini itu dan sebagainya. Tanpa itu nggak bisa. Kalau tidak pakai iman, tidak pakai ayat tadi surat At-Taghabun, ya itu tadi kejadiannya. Sampai anaknya sendiri mulai kecil dikutang-kutang, digadang-gadang, tapi justru
akibat dari kefatalan bapaknya itu anaknya tangannya diamputasi, putus. Kabarnya itu cerita beneran itu. Saya tidak tahu, tapi pernah tulis di WA. Tapi orang bersahadat enggak, ini mbok saya marahi anak saya nggak bisa balik lagi, sudah gampang dimasukkan bengkel itu sudah selesai sehari 2 hari, enggak apa-apa saya. Kalau papa mati mobil nggak bisa mendoakan papa, tapi kamu bisa mendoakan sayang. Nah itu. Kira-kira kalau rumah tangga begitu ayem nggak pak kira-kira pak? Jenengan bagaimana kira-kira? Tidak begitu karena nggak punya mobil mewah tadi. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki dengan cara yang berbeda pak ya. Kalau tidak panjenengan ya putra putrinya anak kita semuanya. Inilah iman itu, kelihatannya syahadat itu cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi bisa ditarik kemana-mana. Masya Allah, gitu loh pak. Maka judulnya tadi as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya siapa? Allah. Insya Allah nikmat pak. Kalau begitu sikapnya hidup itu, sikap hidupnya. Kalau tidak nikmat, tidak mungkin Nabi itu menerangkan begitu, ngoyong-ngoyong menerima ayat Al-Quran itu. Nah cuma menurut kitab Tauhid ini, wana suhal musibah ala maratib arba. Nah ini dengan pilih pak. Orang itu kalau kena musibah, tingkat reaksinya macam-macam. Ada 4. Ada berapa pak? Ya tangan saya sudah gini jelas 4 ya. 4. Yang pertama itu diukur dari yang paling jelek mas, yang tidak baik. Apa? As-suhtu, grundel. Ini baik dengan ucapan, dengan hati, dengan tindakan, ini itu protes sepertinya. Di ayat yang agak berbeda dan agak panjang diterangkan seperti orang jahiliyah sikapnya. Nomor 3 agak bagus, as-sabru, sabar. Diam wis, tidak bereaksi, ya sudah, alhamdulillah gitu aja. Ini ukuran saya, ukuran panjenengan baik yang mana pak? Baik yang grundel tadi, yang nomor 4, atau baik yang nomor 2? Nomor 3? Nomor 3. Ukurannya panjenengan, ukuran saya sudah baik. Makanya dulu anak-anak di pondok itu oleh ustadzanya itu diajari kata-kata yang bagus, nadhoman atau apa gitu ya. Bukan qaidah, nadhoman. As-sabru kasibri murun fi madza qatihi. Terus nggak ada yang mondok gitu ya. As-sabru kasibri murun fi madza qatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Disuruh menghafalkan kata-kata yang bermakna begitu pak, syair-syair yang bermakna. Apa maksudnya? As-sabru kasibri murun fi madza qatihi. Sabar itu pahit rasanya, seperti Butrawali. Mau tidak pahit gimana? 3 yang saya sebutkan tadi. Pertama, menjalankan perintahnya Allah. Pahit pak, enak tidur daripada ke masjid ketika ada hujan, kemudian ada panggilan as-salatu khairun minan naum. Jenengan tadi di sini habis itu diumumkan ada pengajian. Enak mana nunggu sampai nanti isya dengan pulang nyeruput kopi lagi? Enak ngopi. Ya jelas. Kalau saya ditanya ya enak ngopi dia. Tapi mengapa tidak? Pahit pak ini. Tapi kata syair tadi, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Hasil daripada orang sabar itu lebih manis dibandingkan madu. Wah gitu ya pak. Ya. Nah ini. Jadi panjenengan dan saya ada kewajiban untuk memberi edukasi, penjelasan kepada putra-putrinya supaya melakukan tindakan kesabaran 1 dan 2 tadi. Nanti ketika sudah usia-usia tertentu seperti kita itu tinggal hasilnya saja. Enggak, dulu bapak enggak pernah, karena enggak pernah temenan. Enggak, dulu bapak rajin begini, iya rajin temenan. Ya begitu ya. Ada 4 tadi. Yang keempat tadi apa tadi?
Bahasa Indonesianya tadi apa? Gerundel. Yang ketiga tadi apa? Sabar. Di atasnya ini ada lagi. Yang nomor 2, ya, ridho. Orang yang menerima musibah lalu ridho, orang itu nggak ada masalah antara dirinya sama Allah. Nggak ada masalah. Ridho wis. Ada lafal begini. Mudah-mudahan saya tidak salah menukil. Ada ibu-ibu ketemu sama Nabi. Ceritanya di perang Uhud, kan kalah perang Uhud itu Pak, umat Islam ya. Banyak yang wafat 70 orang itu. Lalu ada keluarga, semoga saya tidak salah menyebut ya, dalam kitab Rohikut Maktum Sirah An-Nabawiyah. Ada keluarga itu yang kepaten suaminya, saudaranya, bapaknya, 3 orang. Nggak enak Pak, masih sahabat juga nggak enak. Ya, ibu itu dia menangis, diberitahu keluarganya meninggal tadi, 3 orang jadi pas barengan tadi, hampir berbarengan. Ketemu sama Nabi. Nabi cuma bilang, wahum rufaqa'u fil jannati ya Bu, mereka bertiga itu sudah berteman semuanya di surga. Ibu tadi ganti ngomongnya. Apa? Radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah. Kalau begitu kami ridho Nabi, kami ridho. Berarti orang sabar kalau ada musibah itu ada derajat yang kedua, itu apa tadi? Ridho. Ridho. Yang paling tinggi asyukru, bersyukur kepada Allah. Ada apa ya Allah kok memberi ujian ya? Mudah-mudahan kita mau ditingkatkan Dek ya imannya ya. Iya Pak, iya Bu, iya Ma itu. Ini ujian dari Allah. Nah, itu. Rasanya kalau begitu enak Pak. Ya. Nah, maka tadi saya sebutkan warrajulu tusibul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Di dalam hadis yang lain diterangkan an Abi Hurairah anna Rasulullah qala ithnatani fin nas ma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit, yang ada kaitannya dengan judul niyahatu 'alal mayyit. Ada 2 perkara yang termasuk bagian dari jahiliyah. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, mencela keturunan. Panjenengan yang datang di sini dengan saya itu kan, mohon maaf, bentuk hidungnya beda-beda Pak ya. Coba saya lihat teman-teman yang beda-beda. Itu kehendaknya siapa? Ada yang jelek Pak menurut iman? Ya nggak ada. Kalau mencela berarti yang dicela siapa? Delok nirungmu. Ya Allah. Ini ada banyak sih, tapi itu jahiliyah, merasa diri lebih baik dari yang lain karena asal usul keturunan tadi. Enggak. Kemudian wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Standarnya sampai mana? Ada hadis lain menerangkan laisa minna man darabal hudud ya wasyaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang niyahah, meratapi tadi. Sampai dia meropek-ropek bajunya sendiri ya. Menangis-nangis dengan mengatakan yang bukan-bukan, seperti orang yang tidak beriman saja. Susah iya. Kalau kaitannya dengan kematian. Ya. Nah, inilah orang yang biasa kumpul dengan kita, makan bareng-bareng, ya, bercengkrama dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman. Tiba-tiba Allah memanggilnya dengan begitu saja. Memang tidak enak. Tapi itulah kehendak siapa? Allah. Tidak ada yang salah. Mengapa? Karena nama Allah itu nama yang baik. Kalau nama Allah baik berarti sifat Allah baik. Kalau sifat Allah baik berarti perbuatan Allah juga baik. Wallahu a'lam. Saya rasa ini Pak, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.